Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 24 yang mengatakan, tetapi hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Beberapa hal yang harus kita pahami di dalam firman Tuhan ini, antara lain, pada saat ini banyak orang menganggap bahwa firman Tuhan itu, bahwa Alkitab itu adalah merupakan buku biasa saja, ya. Menyebutkan bahwa Alkitab itu adalah merupakan buku biasa saja, to mention ordinary book. Padahal tidak demikian halnya. Alkitab itu adalah firman Tuhan. The Bible is the word of God. Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan yang bisa menuntun kita dalam hidup kita di dunia ini. Apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang dianjurkan oleh Tuhan, itulah kita dapatkan di dalam Alkitab, ya. Itulah apa perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, maka itulah yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi Alkitab itu bukan hanya buku biasa saja, tetapi Alkitab itu sebagai kompas atau yang menuntun kita dalam menjalani hidup kita ini di dunia ini, agar kita memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang diberikannya kepada kita. Alkitab diilhami oleh Tuhan. The Bible is inspired by God, diilhami oleh Tuhan melalui manusia untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan itu tidak cukup hanya didengar saja, tetapi harus kita menghidupinya. Artinya firman Tuhan itu, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu, maka kita harus merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah kita renungkan, maka kita lakukan dalam segala aktivitas kita, sehingga itulah yang menegur kita, yang menuntun kita, yang menyuluh kita dalam menjalankan segala kegiatan kita setiap saat. Itu adalah kompas kita, adalah firman Tuhan. Terkadang dalam hidup kita ini, ketika kita misalnya mengikuti suatu kebaktian, baik itu kebaktian pada hari Minggu, ibadah pada hari Minggu, atau pada hari-hari lainnya, atau pada kegiatan-kegiatan lainnya yang ada ibadahnya, terkadang kita ketika mendengarkan firman Tuhan itu, kita cepat ngantuk, kita tidak fokus. Maka itulah yang dikatakan oleh Yakobus tadi itu, bahwa orang yang hanya mendengar firman Tuhan itu tidak mau melakukannya, maka sama halnya dengan kita mengamati muka kita di depan cermin. Ketika kita pergi dari cermin itu, maka kita lupa bagaimana rupa kita tadi, ya. Jadi yang diharapkan di sini tentu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita harus merenungkannya di dalam hati kita, dan kita harus, setelah kita renungkan, maka itu harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau ada niat kita untuk merenungkan firman Tuhan itu, untuk melakukan firman Tuhan itu, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita tidak pasti ngantuk. Kita pasti fokus mendengarkan, mengambil hal-hal apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita,
baik itu larangan yang dilarang oleh Tuhan, yang dianjurkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan di dalam firman-Nya itu. Maka kalau itu niat kita ketika mendengarkan firman Tuhan, maka kita pasti tidak ngantuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi ketika kita tidak ada niat kita untuk merenungkan, melakukan firman Tuhan, apa yang kita dengarkan itu, maka sudah jelas ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, maka kita tidak serius, kita tidak fokus untuk mendengarkannya, karena seakan-akan tidak ada gunanya bagi kita. Padahal ini sangat bermanfaat firman Tuhan itu ketika mendengarkan, karena yang berkata itu adalah Tuhan. Ya, walaupun dibaca oleh manusia firman Tuhan itu, maka yang sebenarnya yang berkata itu, perkataan itu adalah perkataan Tuhan kepada kita. Jadi itulah yang perlu kita sadari, yang dikatakan oleh Yakobus itu, bahwa siapapun yang membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya sama halnya menipu diri sendiri. Jadi ketika kita tidak fokus, tidak serius mendengarkan firman Tuhan, maka yang kita tipu adalah diri kita sendiri. Padahal itu adalah sangat bermanfaat kepada kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini, apa yang kita dengarkan daripada firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang harus kita lakukan. Tentu di sini kita sebagai pengikut Kristus, ya, tidak cukup hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita harus menghidupinya, menghidupi kebenaran firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Artinya kita betul-betul sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti jalan Tuhan itu adalah tidak gampang. Ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Ya, bukan melakukan kehendak pribadi. Kalau kehendak pribadi yang kita lakukan, maka itu tidak mengikuti jalan Tuhan. Jadi terkadang dalam hidup kita ini, kita tidak sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan. Kadang-kadang juga kita mengikuti kehendak pribadi. Maka ketika itu tidak sepenuhnya kita melakukan kehendak Tuhan, tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan, maka kita tidak mengikuti jalan Tuhan. Ya. Jadi itu makanya saya katakan tadi bahwa mengikuti jalan Tuhan itu tidak gampang, karena hal-hal keinginan daging itu harus kita singkirkan. Hal-hal keinginan duniawi itu kita harus buang jauh-jauh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa antara mendengar dan melakukan firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, ketika kita membaca firman Tuhan itu, maka kita sebagai umat Tuhan, ya, kita wajib melakukannya. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara mendengar dan melakukan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita adalah sebagai umat Tuhan yang menerima berkat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi tidak sia-sia kita kalau melakukan kehendak Tuhan. Tidak sia-sia kita kalau melakukan firman Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, memberkati kita dalam hidup kita di dunia ini. Demikian, terima kasih.